Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pencinta INRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi. Hari ini hari Kamis dalam Pekan Paskah yang ke-7. Perikop Injil hari ini yakni dari Yohanes pasal 17 ayat 20-26. Dan saya sangat berharap saudara-saudari bisa membuka dan membaca dan boleh juga merenungkannya secara pribadi untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dan pesan-pesan ilahi yang mungkin sangat cocok bagi Anda secara pribadi. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara dan saudari, perikop Injil Yohanes pasal 17 ayat 20-26 ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari Injil 2 hari terakhir kemarin dan juga hari yang sebelumnya, 2 hari yang lalu. Dan isinya yakni perihal doa Yesus bagi para muridnya. Di dalam Injil jelas dikatakan pada malam perjamuan terakhir. Jadi ini adalah kata-kata, apalagi ungkapan doa dan harapan Yesus sesaat sebelum ia mengalami penderitaan dan wafat, sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama. Namun untuk perikop hari ini saudara-saudari, kita fokus pada tema persatuan, sebagaimana Yesus di dalam doanya mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Saudara dan saudari, siapa yang dimaksudkan dengan ungkapan atau kata mereka? Mereka yang dimaksud tentu adalah para murid dan juga semua orang yang percaya menjadi murid Yesus karena pemberitaan atau pewartaan para murid. Dan dengan demikian mereka yang dimaksud itu adalah semua yang menjadi murid Kristus baik dahulu maupun sekarang dan tentu saja untuk masa-masa yang mendatang. Menarik bahwa persatuan yang dimaksudkan oleh Yesus itu bukan hanya persatuan di antara semua orang yang menjadi pengikutnya, tetapi juga persatuan antara semua pengikutnya dengan Dia sendiri dan Bapa di surga. Hal ini jelas dari ungkapan Yesus sendiri, agar mereka juga di dalam kita. Artinya kita semua ada di dalam kesatuan dengan Yesus dan Bapanya. Saudara dan saudari, persatuan seperti inilah yang diwujudkan oleh gereja perdana. Gereja perdana itu adalah kumpulan pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Tuhan pada abad perdana, abad pertama, di mana mereka langsung di bawah kepemimpinan, pengajaran, dan pendampingan para rasul. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 misalnya, bahwa gereja perdana atau umat perdana ini sungguh menampakkan ketekunan untuk berkumpul setiap hari dari rumah ke rumah. Mereka berdoa bersama, mereka mendengarkan pengajaran para murid, dan juga memecah-mecahkan roti. Memecahkan roti inilah yang kemudian kita sebut sebagai Ekaristi. Bagi kita sekarang, Ekaristi disebut sebagai puncak dan sumber kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebagai murid-murid Kristus, karena dengan Ekaristi kita menyambut Kristus, Sang Roti hidup, dan dengan sambut tubuh Kristus, kita bersatu dengan Kristus sendiri. Sebagaimana Ia bersabda,
Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes pasal 6 ayat 56. Dengan sambut tubuh Kristus, kita juga bersatu dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kata Santo Paulus, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 17. Saudara dan saudari, marilah kita terus mengupayakan persatuan kita dengan Yesus. Persatuan yang tak pernah dapat dipisahkan oleh kuasa manapun, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam Roma pasal 8. Kata Santo Paulus, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penderitaan, kemiskinan, kelaparan, penindasan, kuasa-kuasa di atas langit maupun di bawah langit? Paulus katakan, tidak. Bahkan maut sekalipun tak dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Nah, saudara dan saudari, semoga kita akan menghayati kesatuan kita dengan Kristus itu. Sekali menjadi milik Kristus, kata Paulus, entah hidup, entah mati, kita adalah milik Kristus. Dan sejalan dengan itu, mari kita juga terus-menerus mengupayakan persatuan di antara semua orang Kristen. Kita semua yang menjadi murid-murid Kristus, menjadi satu tubuh Kristus. Dan untuk itu mari kita terus-menerus berusaha untuk menghindarkan baik diri kita maupun sesama kita dari segala sesuatu yang dapat melunturkan, apalagi yang bisa menghilangkan persatuan tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.